Natasha Puputa Amelia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Subjek PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk ke dalam WPLN. Yang pertama, individu yang tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. Yang kedua, individu yang tak tinggal di Indonesia. Individu bertempat tinggal tidak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia tidak mendapat pendapatan dari Indonesia melalui BUT di Indonesia. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa walau pengusaha digital tak didirikan atau berada di Indonesia, tak menjalankan usaha berdasarkan BUT tetap termasuk ke dalam subjek PPh 26. Pemotong PPh pasal 26 terdiri dari beberapa. Yang pertama, badan pemerintah. Kedua, subjek pajak dalam negeri. Ketiga, penyelenggara kegiatan. Keempat, badan usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Objek dan bukan objek PPh pasal 26. Objek atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 diantaranya: pertama, dividen. 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Imbalan dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir, keuntungan karena pembebasan utang. Yang bukan merupakan objek pajak PPh pasal 26. BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila seluruh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat: A. Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. B. Dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Dan C. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Kedua adalah badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah tarif PPh pasal 26. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tarif PPh 26 sejumlah 20% yang bersifat final berdasar jumlah bruto dari objek PPh pasal 26 berikut ini. 1. Dividen. 2. Bunga tak terkecuali diskonto, premium, intensif berkenaan dengan jaminan bayaran pinjaman, sewa, royalti, serta penghasilan lain berkenaan dengan digunakannya aset.
Keempat, intensif yang terkait dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan. 5. Hadiah serta penghargaan. 6. Pensiun serta bayaran secara berkala. 7. Premi suap maupun transaksi pelindung lain. 8. Memperolehan untung dari dihapuskannya utang. Saya Isman Jasputra, BP 1020 dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi PPh pasal 26 yang sebelumnya telah dijelaskan sebagian oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya itu merupakan tarif PPh pasal 26 ini yang kedua, yaitu di mana kemudian selain pajak atas penghasilan atau OMZ, WPLN yang dikenakan PPh pasal 26 juga dikenakan tarif pajak atas laba bersih. Pengenaan pada laba bersih ini sebesar 20% yang bersifat final dengan adanya penghasilan atas menjual aset di Indonesia, premi asuransi serta reasuransi yang dibayar langsung atau dengan piutang terhadap perusahaan asuransi luar negeri, dengan memperhatikan juga beberapa kriterianya yaitu yang pertama itu 20% atas laba bersih juga diberlakukan atas pengalihan atau penjualan saham yang dibangun atau berada di negara yang memberi perlindungan pajak tak terkecuali Badan Usaha Tetap Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah 20% atas penghasilan kena pajak dikurang pajak yang termasuk dalam Badan Usaha Tetap di Indonesia, tak berlaku pada wajib pajak yang menanamkan kembali penghasilannya di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada tax treaty Indonesia dengan negara lain dapat saja memiliki perjanjian yang berbeda antara satu negara dan yang lainnya. Tarif dapat berkurang dari 20% atau bahkan mencapai 0%. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai PPh pasal 26. Nah, yang pertama itu ada perhitungan PPh pasal 26 atas hadiah. Di mana di sini dijelaskan Pak Kelik, seorang atlet dari Malaysia yang mengikuti lomba lari maraton di Indonesia dengan berhasil meraih juara dengan hadiah uang tunai sebesar 200 juta. Karena hadiah yang diterimanya itu merupakan objek dari PPh pasal 26 dengan tarif 20%, maka dihitung pajak atas hadiah tersebut, di mana rumusnya yaitu PPh pasal 26 sama dengan penghasilan brutonya dikali dengan tarif PPh-nya. Nah, di mana di sini tarif PPh-nya ada 20%, berarti 200 juta dikali langsung dengan 200%, di mana PPh yang dikenakan itu sebesar 40 juta. Dengan demikian, dengan lomba maraton yang diikuti oleh Pak Kelik itu menerima hadiah sebesar 200 juta tadi dikurang dengan PPh pasal 26-nya, itu dia menerima hadiah sebesar 160 juta. Nah, selanjutnya itu perhitungan mengenai PPh pasal 26 atas pendapatan perusahaan asing atau badan usaha tetap. Nah, di sini diketahui PT AAA memiliki penghasilan kena pajak badan usaha tetap di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 20 miliar. Nah, pajak penghasilan harus dibayar itu adalah sebesar 25% kali 20 miliar berarti 5 miliar, sehingga penghasilan badan usaha tetap PT AA setelah kena pajak menjadi 20 miliar tadi dikurang dengan 5 miliar itu tinggal 15 miliar. Maka kita hitung PPh pasal 26-nya dari 15 miliar tersebut dari penghasilan netonya. Nah, karena tarif PPh pasal 26 ini tadi 20%, maka 15 miliar dikali dengan 20% sama dengan 3 miliar. Nah, jika penghasilan setelah pajak 15 miliar ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi jika penghasilan netonya tadi ditanamkan kembali di Indonesia sebagai bentuk usaha, maka penghasilan tersebut tidak lagi dipotong pajaknya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26.
Nah, yang pertama, PPh pasal 26 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu. Nah, yang kedua, pemotong PPh pasal 26 ini wajib membuat bukti pemotongan PPh sebanyak 3 rangkap, di mana rangkap pertama itu untuk wajib pajak luar negeri, rangkap kedua itu untuk kantor pelayanan pajak, rangkap ketiga untuk arsip pemotong. Nah, yang ketiga, PPh pasal 26 ini wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSPP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Nah, yang keempat, SPT masa PPh pasal 26 ini dengan dilampiri SPP lembar ketiga, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, sekian dulu materi PPh pasal 26 dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.